channel. Video kali ini aku akan menjelaskan mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Setiap negara tentunya memiliki berbagai masalah yang harus diselesaikan, termasuk masalah pendidikan. Pendidikan merupakan bagian terpenting dari suatu negara, karena untuk dapat hidup layak dan memiliki pendapatan yang baik, masyarakat suatu negara membutuhkan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih keterampilannya. Keterampilan tersebut didapat melalui pendidikan formal ataupun pendidikan non-formal. Berikut ini permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Di sini kita membicarakan mengenai biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi. Tak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka lebih memilih bekerja untuk memenuhi biaya hidup yang semakin tinggi ketimbang meneruskan pendidikan. Sebenarnya, pemerintah telah menyusun rencana pendidikan gratis dan program wajib belajar 12 tahun untuk mengatasinya. Namun, permasalahan pendidikan di Indonesia terkait dana ternyata tidak bisa diselesaikan semudah itu. Hal ini disebabkan karena penyebaran alokasi dana program pendidikan yang tidak tersebar secara merata. Belum lagi, menurut HSBC Global Report 2017, Indonesia merupakan salah satu negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia. Yang kedua, minimnya bahan belajar mengajar. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang berikutnya adalah kurangnya bahan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal. Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya, bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak wilayah-wilayah yang dengan masyarakat kurang mampu. Bukan itu saja, guru juga memerlukan bahan ajar dengan materi yang berkualitas dan sesuai kurikulum terbaru yang sedang berlaku. Jika tenaga pendidik memakai bahan ajar yang ketinggalan zaman, tentu kegiatan belajar mengajar menjadi kurang maksimal. Ini akan berpengaruh pada proses penyerapan ilmu para murid. Yang ketiga, rendahnya kualitas tenaga pendidik. Kualitas tenaga pendidik yang rendah menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Menurut Global Education Monitoring atau GEM Report 2016 oleh UNESCO, pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara berkembang. Selain itu, total guru meningkat secara signifikan, yaitu 382% atau 3 juta lebih pada sekitar tahun 1999 hingga 2000. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang berkisar 17% saja. Ditilik dari jumlah guru sebanyak itu pun, masih ada 52% guru yang belum mempunyai sertifikat profesi dan 25% yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Yang keempat, tidak tersedianya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang belajar dengan segala isinya. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas pendidikan yang perlu disediakan. Misalnya papan tulis, meja, kursi, perkakas laboratorium, atau alat elektronik. Bayangkan jika fasilitas tersebut rusak, pasti akan mengganggu proses belajar mengajar. Adapun permasalahan fasilitas yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Meskipun sekarang murid dapat belajar secara digital, hanya kalangan tertentu saja yang bisa menikmatinya. Murid yang berasal dari keluarga kurang mampu bahkan belum bisa menerima fasilitas esensial yang memadai. Permasalahan seperti inilah yang harus menjadi fokus pemerintah dalam negeri. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa selama ini pergantian kurikulum masih mengadopsi kurikulum negara lain yang dianggap berhasil dalam pendidikannya, sehingga kurikulum Indonesia selalu berganti-ganti. Tidak hanya ketiga faktor di atas, namun hal-hal di bawah ini juga perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan di Indonesia, seperti ujian nasional atau UN di Indonesia, di mana ujian nasional tidak lagi menimbulkan efek positif kepada siswa, guru, sampai kepala sekolah, karena saat dilaksanakannya ujian nasional,
banyak sekolah ataupun pihak-pihak lain yang menjual belikan kunci jawaban ujian nasional. Oleh karena itu, ujian nasional tidak lagi menjadi hal yang penting bagi setiap siswa. Yang kedua, sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, kesenjangan pendidikan. Yang keempat, mahalnya biaya pendidikan. Yang kelima, penerapan e-learning. Permasalahan yang kelima ialah kurangnya asupan nutrisi yang harus dicukupi. Kelaparan dan nutrisi yang didapatkan oleh anak sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif dan konsentrasi anak-anak di sekolah. Hal ini juga menjadi kendala pendidikan utama di dunia. Ini berakibat anak-anak yang kekurangan nutrisi tidak akan bisa menyerap pembelajaran dengan optimal dan menjadi kendala pendidikan yang cukup banyak terjadi di seluruh penjuru dunia. Nutrisi yang baik merupakan salah satu persiapan penting yang perlu dipersiapkan agar anak-anak bisa menyerap pelajaran dengan baik, optimal, dan tidak lagi menjadi kendala pendidikan di dunia. Solusi untuk permasalahan pendidikan di Indonesia ialah: yang pertama, menetapkan kebijakan yang bersifat efektif dan berkelanjutan. Kebijakan yang terus berubah-ubah hanya akan membuat kebingungan bagi para siswa dan guru, yang nantinya akan berakibat pada kualitas pembelajaran siswa itu sendiri. Pemerintah harus menetapkan sebuah kebijakan sistem pendidikan yang mendukung dan merangsang daya pikir serta kreativitas siswa. Selain itu, pendidikan karakter juga tak kalah penting untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana kebijakan mengenai sistem pendidikan ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat menyesuaikan dengan masa yang akan datang. Hal ini agar kurikulum yang sudah dibuat tidak mudah untuk berubah-ubah. Yang kedua, memberikan dana untuk meningkatkan fasilitas pendukung pendidikan. Seringkali dana untuk pendidikan ini dikesampingkan, dipandang sebelah mata dan bahkan seringkali dikorupsi. Padahal, dana untuk bidang pendidikan ini akan sangat membantu pembangunan fasilitas yang memadai bagi para siswa. Dengan adanya fasilitas yang menunjang dan memadai, maka juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran para siswa dan secara tidak langsung juga akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Pemberian dana untuk fasilitas ini entah itu berupa transportasi, buku-buku, meja, dan kursi, atau bahkan dana untuk pembangunan fasilitas berupa laboratorium dan sebagainya. Dengan demikian, diharapkan bagi pemerintah untuk bijak dalam menggunakan anggaran tersebut. Pemerintah perlu memperhatikan keperluan yang bersifat administratif, namun tidak ketinggalan, pemerintah juga harus memenuhi dan memperhatikan aspek dari kualitas materi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Seperti yang telah dipaparkan tadi, para tenaga pendidik yang ada di Indonesia masih sedikit yang memiliki kualifikasi yang layak. Kualitas dari tenaga pendidik ini perlu diperhatikan. Hal ini karena tenaga kependidikan sangat berperan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, para tenaga kependidikan harus mampu memberdayagunakan sumber pembelajaran yang lebih beraneka ragam dan menarik bagi para siswa. Di samping itu, PKG atau Pusat Kegiatan Guru dan MGBS atau Musyawarah Mata Pelajaran perlu lebih diperhatikan dan dikembangkan agar pengembangan dari para guru dapat ditingkatkan. Yang keempat, penanaman pendidikan karakter kepada siswa. Pendidikan berupa pengetahuan memang sangatlah penting, terutama di era 4.0 sekarang ini. Namun, perlu diingat, pendidikan karakter juga tak kalah penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah ilmu tanpa didampingi dengan akhlak yang baik, maka sama dengan sia-sia. Sekarang ini, akhlak dari generasi sekarang seolah mengalami kemunduran. Contohnya saja, banyak kasus murid terhadap gurunya yang sekarang marak terjadi. Selain itu, rendahnya karakter ini juga akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia kita. Misalnya saja seperti kasus penyuapan, korupsi, merupakan sebuah cerminan dari rendahnya pendidikan karakter. Hal-hal kecil seperti misalnya menyontek bisa berakibat besar ke depannya. Oleh karena itulah,
pemerintah harus membuat sistem pembelajaran yang dapat menghubungkan pendidikan yang beraspek pengetahuan dan akhlak. Yang kelima, pemerataan pendidikan di setiap wilayah. Hal yang sangat diperlukan lagi-lagi adalah masalah dana. Jika ingin melakukan pemerataan pendidikan secara menyeluruh, tentunya dibutuhkan biaya yang cukup besar. Hal lain yang menjadi penghalang adalah masalah keterjangkauan. Akses yang sulit dijangkau membuat pemerataan ini akan sulit terwujud. Namun, sebenarnya pemerintah sudah memiliki cara untuk mengupayakan pemerataan pendidikan. Dilansir dari Detik News pada tahun 2017, Kemendikbud telah memberlakukan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan atau Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Sistem zonasi ini diharapkan akan mengurangi eksklusivitas, rivalitas, serta diskriminasi di sekolah-sekolah negeri yang merupakan barang publik. Hal ini akan membantu pemerintah dalam memberikan bantuan atau afirmasi yang lebih tepat sasaran, baik yang berupa sarana dan prasarana sekolah maupun peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan. Sekian video kali